Semua yang perlu kamu tahu sebelum Hunter x Hunter chapter 411. Hunter x Hunter akhirnya kembali, dan kita benar-benar tinggal selangkah lagi melanjutkan salah satu arc manga terbaik sepanjang masa. Arc ini bukan sekedar tentang ekspedisi menuju Dark Continent. Di atas kapal Black Whale yang ukurannya sebesar sebuah negara kecil, ada begitu banyak konflik yang berlangsung secara bersamaan. Ada Succession War yang melibatkan 14 pangeran kekaisaran Kakin. Ada pertarungan antara Phantom Troop dan Hisoka yang saling memburu. Ada perang 3 keluarga mafia di dek bawah. Dan di tengah semua kekacauan itu, Kurapika terus mengorbankan umurnya setiap jam demi bisa bertahan hidup dan mencapai tujuan utamanya. Belum lagi munculnya salah satu pengguna nen paling berbahaya yang pernah ada, yaitu pangeran keempat Seritnich. Bukan yang terkuat saat ini, tetapi mungkin yang paling mengerikan karena potensi perkembangannya bahkan belum mencapai batasnya. Awal semua kekacauan. Semua dimulai ketika Kekaisaran Kakin mengumumkan ekspedisi besar menuju Dark Continent. Untuk memimpin ekspedisi itu, mereka menunjuk Bion Netero, putra Isaac Netero. Bion bukan orang biasa. Selama puluhan tahun, dia diam-diam memanipulasi pemerintah, organisasi, dan berbagai pihak agar ekspedisi ini akhirnya bisa terlaksana. Namun keputusan itu secara langsung menantang V5, 5 negara adidaya yang selama ini menguasai akses menuju Dark Continent. Karena situasinya sangat berbahaya, Hunter Association akhirnya ikut turun tangan. Mereka mengirim para zodiak, kelompok hunter terkuat, bukan untuk memimpin ekspedisi, melainkan mengawasi dan menahan Bion jika sewaktu-waktu menjadi ancaman. Lebih dari 200.000 orang kemudian menaiki kapal Black Whale, termasuk seluruh keluarga kerajaan Kakin. Kapal ini bukan sekedar alat transportasi, ini adalah medan perang tertutup yang sedang bergerak menuju tempat paling berbahaya di dunia. Perang suksesi 14 pangeran. Tujuan sebenarnya dari kerajaan Kakin bukan hanya mencapai Dark Continent. Raja Nasubi justru memanfaatkan perjalanan ini untuk menentukan siapa yang layak menjadi penerus tahta. Ke-14 pangeran harus mengikuti ritual menggunakan artefak nen kuno bernama Seed Urn. Mereka menyerahkan darah mereka, lalu masing-masing memperoleh Guardian Spirit Beast. Makhluk nen ini bertindak sendiri tanpa bisa dikendalikan. Bahkan pemiliknya sendiri tidak bisa melihat, memerintah, atau mengetahui kemampuan Guardian Beast miliknya. Yang membuat perang ini unik adalah adanya 2 aturan utama. Guardian Beast tidak boleh menyerang pangeran lain secara langsung, dan mereka juga tidak boleh menyerang Guardian Beast milik pangeran lain. Artinya, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan bertarung secara terbuka. Sebaliknya, semuanya dilakukan melalui pembunuhan diam-diam, mata-mata, manipulasi politik, bodyguard, dan berbagai intrik tersembunyi. Peran Kurapika. Di tengah perang itu, Kurapika menjadi pengawal pangeran ke-14, Wobble. Masalahnya, Wobble adalah pangeran termuda, bahkan masih bayi. Kurapika harus menjaga seorang bayi tetap hidup di lingkungan yang memang dirancang untuk membunuh semua pesaing tahta. Sebagai langkah putus asa, Kurapika membuka kelas nen. Ia mengajarkan nen kepada para pengawal dan peserta lain agar mereka bisa melindungi diri. Namun keputusan itu justru memunculkan masalah baru. Seseorang mulai membunuh para peserta kelas nen satu persatu. Sementara itu, tujuan utama Kurapika sama sekali tidak berubah. Ia tetap ingin menghadapi pangeran keempat, Seritnich, dan mengambil kembali mata klan Kurta yang selama ini dikoleksi olehnya. Seritnich, monster yang terus berkembang. Seritnich baru saja membangkitkan nen, namun kecepatan perkembangannya benar-benar tidak masuk akal. Kemampuan yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari, berhasil ia kuasai hanya dalam hitungan hari. Kemampuan spesialisnya bahkan berkaitan dengan melihat sekaligus memengaruhi masa depan. Bukan hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga fakta bahwa ia terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mungkin belum menjadi orang terkuat di kapal, tetapi jika dibiarkan, dia bisa menjadi ancaman terbesar di seluruh Black Whale. Pangeran lain yang paling berpengaruh. Dari ke-14 pangeran, 2 yang paling penting saat ini adalah Benjamin dan Halkenburg. Benjamin adalah pangeran pertama sekaligus pemimpin militer kerajaan, sedangkan Halkenburg adalah pangeran ke-9 yang memiliki kemampuan nen luar biasa. Keduanya kini berpacu melawan waktu dan menjadi pusat konflik menjelang chapter 411. Phantom Troop versus Hisoka. Di dek bawah kapal, konflik lain sedang berlangsung. Hisoka kini memburu seluruh anggota Phantom Troop setelah pertarungannya melawan Chrollo di Heaven's Arena. Target akhirnya tetap Chrollo. Namun sebelum itu, ia berniat membunuh semua anggota Spider satu persatu. Phantom Troop tentu tidak tinggal diam, mereka juga memburu Hisoka. Bahkan Chrollo sedang berusaha mencuri artefak nasional Kakin, termasuk Seed Urn, agar bisa meningkatkan kemampuan nen miliknya. Jika berhasil, ia yakin bisa memperoleh kemampuan baru yang cukup kuat untuk mengalahkan Hisoka. Namun para anggota Spider mulai khawatir.
Mereka merasa Krollo sudah tidak lagi peduli apakah dirinya hidup atau mati. Ia percaya Phantom Troop tetap bisa berjalan meski tanpa dirinya. Pandangan itu membuat beberapa anggota mulai berbeda pendapat. Untuk pertama kalinya, organisasi Spider tampak benar-benar terpecah. Perang Mafia. Di saat yang sama, 3 keluarga mafia Kakin juga sedang berperang. Tokoh paling berbahaya adalah Morena Prudo. Kemampuan Nen miliknya sangat mengerikan. Ia bisa menginfeksi orang lain melalui ciuman. Korban kemudian memperoleh sistem level. Semakin banyak mereka membunuh, level mereka meningkat. Saat mencapai level tertentu, mereka langsung memperoleh kemampuan Nen. Dengan kata lain, Morena membangun pasukan bukan melalui kesetiaan, melainkan melalui penyebaran kekuatan seperti wabah. Semakin banyak korban berjatuhan, semakin besar pula pasukan yang ia miliki. Perang mafia yang awalnya hanya konflik kriminal, kini berubah menjadi ancaman besar bagi seluruh kapal. Bion Netero. Di balik semua konflik ini, Bion Netero tetap menjadi sosok paling berpengaruh. Seluruh ekspedisi menuju Dark Continent hanya bisa terjadi karena rencana yang ia susun selama puluhan tahun. Yang lebih mengejutkan, terungkap bahwa setidaknya salah satu pangeran Kakin adalah anak kandung Bion. Bahkan Bion diketahui memiliki puluhan anak lain yang sengaja dijadikan pion atau pengorbanan demi memastikan hasil perang suksesi berjalan sesuai rencananya. Meski saat ini ia menjadi tahanan zodiak secara sukarela, jelas Bion masih memiliki banyak rencana cadangan. Menahannya bukan berarti mampu mengendalikannya. Ging dan Pariston. Di balik layar, Ging Fricks dan Pariston Hill juga ikut dalam ekspedisi sebagai bagian dari tim Bion. Namun keduanya sama-sama memiliki agenda sendiri. Ging sejak awal memang ingin pergi ke Dark Continent. Ia mengetahui hubungan Bion dengan Pariston, lalu sengaja bergabung agar bisa mengawasi semuanya dari dekat. Keduanya memperlakukan seluruh situasi ini layaknya permainan strategi berskala raksasa. Justice Bureau dan Melody. Selain Hunter Association, ada juga Justice Bureau yang bertugas menjaga hukum di atas Black Whale. Namun semakin banyak pembunuhan dan insiden Nen, semakin sulit bagi mereka mempertahankan ketertiban. Salah satu tokoh yang paling misterius adalah Kaiser. Ia mengaku mencintai Melody dan mempertaruhkan segalanya untuk membantunya. Namun Melody tidak bisa membaca detak jantung Kaiser. Akibatnya, ia tidak tahu apakah Kaiser benar-benar tulus atau justru sedang dimanipulasi seseorang. Situasi menjelang chapter 411. Semua konflik ini kini mulai bertemu di satu titik. Benjamin baru saja menetapkan martial law atau darurat militer. Keputusan itu memberinya wewenang penuh untuk menangkap, mengisolasi, bahkan mengeksekusi siapapun tanpa proses hukum. Namun Benjamin melakukan semua ini karena ia sendiri sedang sekarat. Ia hanya memiliki sekitar 10 jam lagi untuk hidup setelah terkena senjata biologis milik Halkenburg. Di sisi lain, Halkenburg juga berada dalam situasi yang sama genting karena tubuh aslinya telah mati. Keduanya kini berpacu dengan waktu untuk memenangkan Succession War sebelum semuanya berakhir. Sementara itu, seluruh pangeran dipaksa berkumpul di satu lokasi. Di dek bawah, perang mafia mencapai puncaknya. Morena bersiap menjalankan langkah terbesarnya. Hisoka dan Krollo semakin dekat menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Dan semua konflik besar di Black Whale akhirnya akan meledak pada saat yang bersamaan. Sebenarnya ini baru gambaran besarnya aja. Masih banyak banget detail, teori, kemampuan Nen, hubungan antar karakter, sampai intrik politik yang belum sempat gue bahas karena semuanya memang serumit itu. Jadi kalau masih ada bagian yang bikin kalian bingung atau ada topik tertentu yang pengen dibahas lebih dalam, langsung aja tulis di kolom komentar. Bisa jadi itu yang bakal gue bahas di video berikutnya. Jangan lupa like videonya dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan lainnya. See you in the next video.